salam rindu tak akan layu, salam sayang tak akan hilang insyaallah ya. Saat ini di Turki alhamdulillah mau menjelang maghrib. Subhanallah, perjalanan hari ini alhamdulillah perjalanannya sangat luar biasa sekali. Banyak manfaatnya juga. Allah mengirim kami ke Turki. Selain kita ziarah di makam para wali, kita juga alhamdulillah kita bisa hari ini datang ke tempat museum sejarah perjuangan keluarga baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Selain menyaksikan sebentar lagi kita akan turun di dekat Jalan Istiqlal. kita akan turun sebentar lagi ya. Jadi jangan coba banyak barang. Di sini jam 18.30. Setelah turun ya kurang lebih 5 menit kita akan jalan kaki berapa meter ya? 30. Alhamdulillah hari ini barusan saja habis lihat museum terutama yang sangat membuat saya terharu. Subhanallah, baru pertama kali Umi bisa melihat langsung baju dari putri baginda Nabi Muhammad SAW, di mana bajunya itu sampai sobek, dijahit, ditembel. Masya Allah, subhanallah ya, betapa beliau perjuangannya sangat luar biasa untuk mengikuti jejak abinya. Umi masuk di situ udah langsung terharu. Akan jadi begini, kita akan turun dari bis. Kalau ada yang tidak mau ikut, boleh duduk di bis. Oh, boleh di sini, Bi. Saya mau di sini Kalau aja. ada yang cabar, ya udah, tidak mau turun, ya boleh di Enggak bis mau. aja, terserah. Samen bener ya. Dan turun dari bis, jalan dari bis sampai jalan utama, Ya, kurang sebagian. lebih 5 menit kita akan jalan kaki. Ada waktu bebas untuk lihat, untuk foto, setelah gantiin kita belanja. Gus, ini di sini. Tapi jangan terlambat. Nah, ini Gus. Di sana ya bisa. Ya, masya Allah. Ya, di sini hampir maghrib. Kemudian kita akan kumpul dan langsung kembali. Alhamdulillah kita barusan ziarah. Kita barusan naik bis dan sekarang mau turun lagi mendekati mau sholat maghrib. Ya Allah, orang yang berkata biasa saja ya melihat bajunya putri beliau, putri junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, entah hatinya terbuat dari apa ya. Pasti kita sebagai umat Nabi Muhammad melihat sejarah, kita pasti tahu bagaimana sejarah putri Nabi Muhammad itu seperti apa. Bahkan perutnya sampai diikat ya, lapar, diikat dengan batu ke batu. Masya Allah ya. Orang yang bilang, oh saya biasa aja, terbuat dari apa hatimu sebagai umatnya Nabi Muhammad? Apa memang tidak pernah tahu sejarah perjuangan beliau, Siti Fatimah Zahra ya? Kalau kamu tahu sejarah beliau, perjuangan beliau mendampingi abinya, mendampingi suaminya seperti apa, kamu pasti akan terketuk hatinya. Indahnya kota Turki itu. Masya Allah ya, ini. Saya doakan sahabat-sahabat Gio, sahabat-sahabat GIF yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya doakan semoga semuanya bisa orang Islam pula yang akan menang, walaupun dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Saya doakan pula bisa menyaksikan di sini dengan tatapan mata, dengan secara terang-terangan di depan mata kita, melihat, menyaksikan baju putri baginda Nabi Muhammad SAW, putri yang sangat dicintai oleh beliau, putri yang sangat disayangi oleh beliau. Kalau tahu kisahnya, kalau tahu sejarahnya,
Bunda Fatimah Az-Zahra pasti sangat terharu ya. Umi sangat mencintai beliau, Umi sangat kagum sama beliau, perjuangannya. Masya Allah, kenapa Umi di saat masuk di ruangan itu udah bergetarlah hati Umi, karena Umi banyak sejarah-sejarah beliau yang Umi pelajari. Masya Allah ya, kalau kita udah menyebut nama Rasulullah, apalagi keluarganya, apalagi ini putri sangat dicintainya, bagaimana hati kita. Masya Allah, kalau ada manusia yang disebut nama Nabi Muhammad SAW tidak bergetar hatinya, maka pertanyakanlah, terbuat dari apa hatimu ya. Subhanallah, bajunya itu dijahit ya, ceritanya itu dijahit sendiri di saat beliau mengadu kepada baginda Nabi, tangannya lecet saat menimba air sendiri, mengadu kepada baginda Nabi, wahai abiku, abi orang yang punya uang, bolehkah saya diberi pembantu? Apa kata Nabi Muhammad? Bukan saya tidak mau memanjakan putriku, tapi cobalah berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Itulah subhanallah didikan baginda Nabi kepada putrinya. Apalagi saat baginda Nabi mau wafat ya, wafatnya itu di pangkuan putrinya, subhanallah ya. Enggak, saya di sini. Terus. Monggo. Ya Nur. Atasnya Mbak Liva kawan. Iya. Aku di sini. Atasmu gak ono isine. Iki tasku kan ono duit iki kawan wis masmu cek melu. Iya mbek masmu. Nyolati Tempat apa sih? Tapi namung rupiah sih. Oh iya di kono naik. Ayo. Tapi bawa dek kuae ndok. Nggawa dek kuae ndek dolar sik ono entekno pisan wis mbek masmu. Ayo bila tene nang alun-alun aku tak di sini ae. Iki duain di sini. Nyanor. Ayo Mas. Berhubung Umi mabuk, jadi Umi di bis aja. Allah. Kamar mandi ya? Enggak. Ya, ini menjelang maghrib. Masya Allah, saya doakan sahabat-sahabat Gio, sahabat-sahabat Gib dimanapun berada, semoga antum semua sama Allah diijabah ya, sama Allah diridhoi, bisa kunjung ke Turki. Karena apa? Sejarah apa di Turki? Masya Allah, di sini ada terutama baju putri baginda Rasulullah SAW. Itulah kenapa Umi menggebu-gebu ingin datang ke Turki. Kenapa Umi berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Umi bisa sampai ke negara Turki. Ini menyaksikan yang selama ini cuma disaksikan di internet. Umi cuma bisa membaca sejarah putri baginda Nabi Muhammad, sehingga alhamdulillah atas izin Allah ya, Allah izinkan kaki Umi, raga Umi, mata Umi menyaksikan langsung baju dari putri baginda Nabi Muhammad SAW. Umi sangat mengidolakan beliau. Umi sangat mengidolakan istri baginda Nabi, terutama Bunda Sayyidatina Khadijah. Umi sangat mengidolakan sekali sama beliau. Assalamualaikum Umi, apa tanggapan Umi? Oh, tanggapan apa? Umi tidak pernah menonton, mohon maaf ya. Jadi ada kabar apapun, Umi tidak pernah melihat channel orang lain, apalagi menyangkut hal-hal yang membuat mengganggu perjuangan Umi. Jadi kecuali tentang dakwah itu mungkin Umi akan melihat. Jadi Umi tidak pernah dapat kabar apa-apa, tidak pernah melihat orang berbicara apa, jadi Umi tidak ada tanggapan apa-apa, nggak ada tanggapan apa, nggak ada yang perlu Umi tanggapin gitu teman-teman ya. Umi saat ini fokus untuk pembangunan pesantren, fokus kepada santri-santri, fokus untuk
Kalau memang ada yang datang ke pondok untuk berobat, fokus di pengobatan. Kalau memang ada orang yang mau datang ke Umi, menemui Umi sama Gus, ya datang setiap 1 minggu sekali. Umi kabarkan di mana Umi. Misal 1 minggu Umi di pondok, 1 minggu Umi keluar kota, 1 minggu tur kemana, Umi kan pasti kabarkan. Siapapun silahkan datang ke pondok. Ya, jadi untuk menanggapi hal-hal yang bagi saya itu tidak ada manfaatnya, hanya akan menguras tenaga dan pikiran, mohon maaf, Umi tidak mau menonton. Jadi Umi nggak ada tanggapan apa-apa. Umi fokus kepada tujuan awal, yaitu dakwah. Umi sama Gus dakwah udah hampir 10 tahun ini, jadi fokus aja. Mau ngomong apa, mau orang bicara apa, kalau memang perlu sama Umi pasti jumpai Umi di pondok nanti ya. Gitu. Jadi Umi waktu di Turki ini Umi ingin fokus apa tujuan Umi di sini, yaitu ziarah kepada makam wali, kepada pejuang-pejuang. Di situ Umi ambil hikmah betapa perjuangan sesusah apapun, seperti memperjuangkan gereja yang dulunya dikuasai oleh orang non muslim, mungkin sekarang dikuasai oleh orang umat Islam. Masya Allah, itulah di situ adalah insya Allah doa-doa yang mustajab langsung diijabah oleh Allah. Jadi Umi fokusnya di situ. Ya, di sini maghrib ini, mau maghrib, belum sampai maghrib sih. Jadi kalau Umi ditanya bagaimana pendapatnya A, B, C, dan Z, mohon maaf Umi nggak nonton, jadi nggak ada yang perlu Umi tanggapi, nggak nonton. Kalau Umi dibilang gimana responnya, atau senengkah, bahagiakah, sakit hatikah, nggak ada sakit hati, nggak ada apa, karena Umi nggak nonton ya, juga nggak dengar apa yang diucapkan. Bahkan Gus sendiri jarang pegang HP, Gus itu ya. Di sini jarang pegang HP. Gus, tujuanmu di sini ziarah, Gus tujuannya di sini berdoa di para makam para wali, berdoa di masjid tertentu. Ya udah, tujuannya itu. Jadi kita nggak ada tanggapan apa-apa. Iya. Ada pertanyaan apa lagi? Masalah gimana Umi mendampingi Gus? Sekarang udah viral Gus bagaimana? Umi mendampingi Gus itu bukan cuma sekarang. Udah 10 tahun, hampir 10 tahun lebih kayaknya ya mendampingi Gus, dari nol bahkan perjuangan. Kalau orang bertanya, oh ada istrinya sekarang, memangnya yang mendampingi Gus Idris itu dari dulu siapa kalau bukan Umi? Apa perempuan yang lain? Dilihat Gus udah jaya, dilihat Gus udah terkenal, terus banyak perempuan yang mau mendampingi. Umi yang mendampingi Gus dari nol. Umi sama Bu Nyai, sama Abah Yai, sama adik-adiknya yang mendampingi beliau. Kalau Umi disuruh lihat YouTube orang lain, mohon maaf, Umi males ya. Umi nggak mau buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran. Sedang Umi banyak yang perlu difikirkan, gimana kemajuan pondok, gimana santri-santri Umi yang harus Umi kasih makan, ya kan? Gimana majelis ini tetap bertahan sampai detik ini. Itu juga di belakang layar itu Umi yang andil. Makanya kalau Umi mau dihujat, mau dicaci, mau dimaki, mau difitnah, mau dibilang, mau diancam, ya kok baru sekarang. Di sini hampir maghrib, jam 18.30.
Ya, Umi hanya memandang kepada orang-orang yang mencintai Gio dan Gif, yang mencintai Gus Idris. Beliau butuh kami, ya. Beliau, saya dan Gus tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang mencintai kami. Jadi kami fokus kepada orang-orang yang mencintai kami. Kalau kami fokus kepada orang yang membenci, nggak suka sama kami, buang-buang waktu, ya. Kasihan orang-orang yang mencintai kami, kasihan santri-santri kami, kasihan jamaah-jamaah majelis kami, kasihan orang-orang yang datang ke pondok untuk berobat kepada kami, kasihan akan terbengkalai. Maka dari itu Umi fokus ke depan. Tujuan Umi dari awal sama Gus itu dakwah, ya dakwah. Selagi tidak melanggar syariat, ya udah jalan terus, ya. Jadi kalau mau minta pendapat tentang YouTube-nya orang, tentang omongan orang, Umi nggak nonton. Jadi Umi nggak ada pendapat. Oh, ya nggak apa-apa. Iya, sebentar lagi Umi sampai di pondok. Insya Allah Umi di pondok 1 minggu di sana, ya. Yang ada kepentingan sama Umi sama Gus, yang ada perlu sama Umi sama Gus, biasa kan. Umi kalau 1 minggu di pondok Umi kasih tahu. Umi kalau keluar kota 1 minggu Umi kasih tahu kan di YouTube pasti, karena kasihan juga yang datang ke pondok jauh-jauh. Kemarin ada dari Amerika itu kan, ada 3 orang bapak-bapak dari Amerika hanya ingin berjumpa dengan Gus Idris. Kasihan kalau nggak kasih kabar, kalau kita nggak ada kan. Umi daftar tujuannya ke Turki kemana saja. 1, ziarah ke pertama itu di masjid yang buat sengketa waktu itu. Awalnya gereja, sekarang dimenangkan oleh umat Islam. Habis gitu ziarah juga ke makam seorang sufi, siapa namanya ya, lupa saya. Terus habis gitu kita ke museum baju-bajunya keluarga Nabi, pedang-pedangnya sahabat Nabi, menantunya beliau Sayyidina Ali, ya. Di situ akan sangat tersentuh sekali kita. Banyak. Umi udah alhamdulillah Umi kembali kepada tujuan, karena banyak nasihat-nasihat dari orang yang mencintai Umi. Udah nggak usah diladenin. Jadi ya Umi nggak ngeladenin. Umi diem, juga nggak pernah nonton videonya siapa-siapa. Umi juga nggak pernah lihat komennya siapa-siapa, kecuali di YouTube-nya Umi sama di YouTube-nya Kang Gio, sama di YouTube-nya Gus Haddad dan TJ Multimedia. Kita itu ada 3 YouTube, 1 milik Gio, 2 Gus Idris Family, yang ketiga TJ Multimedia, yang keempat milik Gus Haddad Family, ya. Jadi ada 4 itu milik Thoriqul Jannah. Mi mau nanya, seandainya saya silaturahim ke pondok, mau cek badan saya, bisa nggak? Untuk di pondok itu terbuka untuk siapa saja. Di pondok itu kita membangun pondok itu kan buat umat, buat orang siapapun, udah nggak ada batasnya. Di pondok siapapun monggo, yang mau silaturahim ke pondok dengan tujuan A, B, C, D, dan D, monggo. Pondok itu dibuka 24 jam. Jadi siapapun yang mau datang monggo, ya.
jujur saya pingin apa, Gus Idris jadi ayah lagi, doakan ya, ini berkah doa-doa dari pecinta-pecinta Gio dan Gif. Hidup saya saya serahkan kepada Allah ya. Kayak kemarin banyak yang bertanya, kapan punya anak lagi? Saya serahkan hidup saya, mati saya, jiwa saya, raga saya, hati saya serahkan kepada Allah. Mau hari ini mati, biar Allah yang menentukan. Mau hari ini diapakan, biar Allah yang menentukan. Saya hamba yang diamanahkan raga ini, ruhnya milik Allah, raga ini milik Allah. Saya disuruh kemana, ke utara, ke barat, ke barat. Biar hidup Umi ini Allah yang menyetir. Di mana baju Sayyidatina Fatimah Az-Zahra? Di Turki. Subhanallah, pasti tersentuh ya. Subhanallah, Umi lagi masuk itu dah subhanallah di hati ini ya. Karena Umi banyak membaca sejarah tentang beliau. Jadi saat masuk melihat bajunya yang sobek, bajunya yang dijahit, udah Umi udah nggak bisa berkata apa-apa, udah subhanallah ya. Itulah perjuangan seorang perempuan ya, membela abinya, membela suaminya, mendorong suaminya. Biasa. Kalau yang bilang saya biasa aja, saya tanya, hatimu terbuat dari apa? Sedang kamu adalah umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Gus Idris lagi turun sama rombongan Umi di bis ini bersama teman-teman, karena Umi lagi mabuk jadi nggak turun. Umi doakan saya hijrah istiqomah. Untuk hijrah ibarat kata menjadi orang yang lebih baik lagi, atau kamu hijrah ke jalan dakwah, hijrah dari dulunya suka maksiat, hijrah menjadi orang yang ingin taat kepada Allah, maka kamu harus siap berbagai ujian, benturan, berbagai sesuatu yang tidak mengenakan hati. Kamu harus siap. Kalau memang kamu betul-betul ingin dekat dengan Allah, maka jangan menolak. Di saat Allah memberikan yang nikmat, kamu terima. Di saat Allah memberikan yang tidak enak sekalipun berbenturan dengan hatimu, maka kamu harus menerima dengan ikhlas. Kalau kamu memang betul-betul ingin hijrah, harus bisa mendalami apa itu kalimat hijrah ya. Umi bulan 2 katanya mau umroh, insya Allah. Pokoknya Mekah Madinah udah dibuka, insya Allah ya. Rencana manusia bisa berencana, Allah pula yang menentukan ya. Umi sama Gus rombongan insya Allah satu keluarga memang udah rencana mau ke sana. Berhubung sekarang kan di Mekah belum dibuka untuk umat Islam yang di Indonesia, makanya kami ke Turki gitu. Rencana untuk umroh itu udah dulu sebelum pandemik. Berhubung pandemik itu terus nggak bisa kemana-mana ya, kita menunggu. Gitu. Assalamualaikum Umi, doakan saya lagi sakit, nikmati ya. Di saat sakit itu terkadang Allah ingin berdekatan dengan kita. Allah menguji kita sakit,
Allah hanya ingin tahu sejauh mana sih letak kesabaranmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat sakit Allah memberi pintu penyakit, maka Allah juga akan memberi pintu penutupnya penyakit. Tergantung kita itu bagaimana hubungan kita dengan Allah. Indonesia jam berapa? Taiwan hadir. Umi, setiap saya sholat di belakang saya seperti ada orang yang lari-lari, jadi saya nggak khusyuk sholatnya. Mi, doa apa sebelum sholat supaya tidak dapat gangguannya, Mi? Baca ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Jadi lurus terus, nggak usah tolah-toleh ya. Mau itu ibarat kata kamu dalam keadaan sholat, mau itu ada bisikan kayak mau ada itu apa namanya, apapun di belakang kita, udah ada Allah di depanmu, maka tidak tergoyahkan oleh apa makhluk-makhluk yang menggoda kita di saat kita sholat. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Jadi lurus terus, nggak usah belok-belok ya. Sragen 2238. Oh, udah malam ya. Mbak Hikmah lagi menemani Gus, dibawa sama rombongan. Umi, doakan saya ulang tahun. Oh, kemarin ulang tahun ya, semoga panjang umur. Allah memberikan umur yang panjang, semoga bermanfaat untuk orang banyak, khususnya karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Semoga umur kita milik Allah, raga kita milik Allah, jiwa kita milik Allah, badan kita milik Allah. Kita hanya diberi amanah di dunia ini, mau apa ya. Kan tujuan Allah menciptakan manusia, jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu ya, itu adalah tergantung kita bisa melawan hawa nafsu atau enggak. Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah macam-macam, kerja juga ibadah, sholat juga ibadah, dakwah juga ibadah ya, bermacam-macam. Riyadh jam 6.30, habis maghrib hampir azan isyami. Oh, masya Allah ya, di Riyadh berarti lebih dulu. Di sini belum maghrib, masih mau maghrib. Gus Idris dan rombongan semoga sehat walafiat, amin. Alhamdulillah Umi bisa live di sini karena sinyalnya bagus. Ini Umi udah di kotanya karena mau ke bandara. Hari ini nanti malam jam 2 Umi terbang ke Indonesia. Sebanyak 12 jam perjalanan. Doakan kami kalau memang hidup kami masih bermanfaat untuk umat, hidup kami masih dibutuhkan umat, semoga Umi dipanjangkan umur, Gus Idris dipanjangkan umur, Mbak Hipat dipanjangkan umur, bisa kembali ke pondok lagi dengan selamat, tidak ada kekurangan suatu apapun, bisa melihat santri-santri kami, bisa melihat pasien-pasien kami yang datang ke pondok, bisa melihat jamaah-jamaah kami majelis, bisa melihat orang-orang yang dititipkan kepada kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Ya, Umi itu ada kalanya bisa sabar, bisa tegas, bisa garang juga. Yang penting jangan otak-atik Gus Idris sudah ya. Kalau yang lain mah Umi nggak terlalu peduli. Kalau Gus Idris kenapa Umi orang pertama yang paling marah? Karena Umi tahu betul sejarah perjuangan beliau itu seperti apa. Gitu. Perempuan yang bilang oh setelah istrinya ikut terlibat kayak gini A, B, C, D dan D hancurlah. Kalau memang Allah mau menghancurkan perjuangan,
Umi mendampingi Gus Idris itu dari nol, betul-betul dari nol. Gus Idris itu dari umur 20 tahun, enggak 21 tahun, 20 tahun. Umi mendirikan majelis ini berdua dengan Gus Idris. Umi mendirikan pondok pesantren ini Umi dengan Gus Idris. Umi mencari rezeki berdua dengan Gus Idris, ya. Kalau Umi yang mencari, Gus Idris yang mengelola. Kalau Gus Idris yang mengelola, Umi yang mencari. Jadi kalau dibilang, oh setelah istrinya terlibat dalam perjuangan, hancur perjuangan Gus Idris, Anda salah. Yang mendampingi Gus Idris dari nol sampai detik ini bukan siapa-siapa, bukan perempuan penghibur, bukan perempuan ketiga yang ingin menghancurkan rumah tangga kami, bukan. Ya, Umi yang mendampingi beliau. Disuruh ke barat, ya Umi. Gus Idris mau kemana itu Umi, Gus Idris selalu musyawarah dengan Umi. Ya karena sekarang udah dilihat di YouTube, dikenal orang banyak, sehingga Umi baru keluar di YouTube, ya kan? Umi sebenarnya nggak mau, atas permintaan beliau juga, gitu. Karena kata Gus Idris sudah waktunya. Kenapa? Karena banyak orang yang memanfaatkan beliau, sehingga ya Umi memang harus waktunya keluar. Gitu. Amalan itu sebenarnya nggak usah, kalau memang nggak mau yang ribet, perbanyak sholawat aja. Sholawat yang paling pendek aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu nanti diawali dari lisan, lama-lama akan nyambung dengan hati. Kalau kita nggak bersolawat itu kayaknya gimana gitu. Dan lama-lama kamu semakin hari semakin banyak bersolawat, air matamu itu akan sering menetes, karena akan insya Allah nyambung dengan Rasulullah. Mau oleh-olehnya kirim ke Medan, datang ya yang dari Medan. Umi suruh lihat live-nya orang lain, mohon maaf Umi udah nggak mau lihat YouTube-nya orang, apalagi yang hanya akan menguras pikiran dan tenaga waktu buat Umi dan Gus. Memang Umi nggak mengizinkan Gus Idris melihat YouTube orang yang tidak ada manfaatnya buat perjuangan kami. Kami hanya fokus memikirkan santri-santri kami, majelis kami, pondok kami, pengobatan kami. Karena mau gimana pun ini Umi di Turki saja sama Gus, Masya Allah ya, yang mau datang ke pondok ingin berjumpa sama beliau itu banyak sekali. Jadi mohon maaf ya karena tertunda. Kami di sini bukan untuk niat hanya happy aja, tapi kami berziarah ya, berziarah ke makam para wali, ke makam para pejuang, mendoakan